Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Sabtu 12 Agustus, Pekan Biasa ke-18. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat teladan kerendahan hati putramu, kami berani merendahkan diri untuk berpegang pada sabdamu. Semoga Engkau berkenan menerima penyerahan diri kami, sehingga kami pun mampu melaksanakan karya agungmu bagi sesama kami di tengah dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 17, ayat 14 sampai 20. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung itu akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita seringkali mendapatkan pesan atau nasihat yang penting, harus didengarkan dengan baik. Dan seringkali disampaikan berulang-ulang dengan pelbagai cara, supaya diingat selalu. Demikian pesan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, diserukan kepada bangsa Israel, diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak, dibicarakan setiap saat, bahkan diikatkan sebagai tanda di tangan dan di lambang di dahi, serta ditulis di tiang pintu rumah dan pintu gerbang. Perintah ini harus diperhatikan sungguh-sungguh supaya ketika menikmati kemewahan di tanah terjanji, bangsa Israel tidak melupakan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, bahasa lain dari perintah mengasihi itulah beriman dan percaya kepadanya. Pesan ini disampaikan secara tegas oleh Yesus kepada para muridnya ketika mereka tidak dapat menyembuhkan seorang yang sakit ayan, sehingga orang tua anak itu harus datang meminta bantuan Yesus. Mereka kurang percaya.
Padahal Yesus menyerukan, sungguh sekiranya kalian punya iman sebesar biji sesawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Dan tiada yang mustahil bagimu. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengasihi Tuhan mengandaikan iman kepercayaan. Sementara iman yang kokoh dan kuat hanya mungkin ada dalam kasih. Maka, mari kita berjuang menjadi orang beriman yang mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kita semua dipanggil untuk itu. Kita serahkan seluruh tugas karya pelayanan kita ini dalam Tuhan, supaya kita semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan membimbing langkah hidup kita. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk makin mengasihi dan tambahkanlah iman kami senantiasa, agar kami mampu untuk menjadi saluran rahmat dan berkat-Mu dalam hidup kami. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku dermakan segala harta milik, hanya cintaku yang mampu membahagiakan orang. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Cinta itu lemah lembut, sabar dan murah hati, tidak cari keuntungan, tidak megahkan diri. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.